Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Feresari. Pada mata pelajaran administrasi umum, kali ini kita akan membahas mengenai memahami administrasi. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Semoga kita diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran kali ini, ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu mengetahui pengertian administrasi. Yang kedua, mengetahui unsur-unsur administrasi. Yang ketiga, mengetahui ciri-ciri administrasi. Yang keempat, mengetahui fungsi administrasi. Yang kelima, mengetahui tujuan administrasi. Yang keenam, mengetahui ruang lingkup administrasi. Yang ketujuh, mengetahui jenis-jenis administrasi. Dan yang kedelapan, mengetahui contoh kegiatan administrasi. Apa itu administrasi? Baik, saya kasih waktu 5 detik untuk kalian berpikir apa itu administrasi. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di benak kalian semua bahwa administrasi ialah tentang ketatausahaan, tentang surat menyurat, atau tentang perbukuan. Lalu, apa sih itu administrasi sebenarnya? Jadi, pengertian administrasi adalah suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan dari organisasi tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa administrasi adalah peran yang penting bagi suatu organisasi. Pengertian administrasi dibagi menjadi dua, yaitu pengertian administrasi secara sempit dan pengertian administrasi secara luas. Pengertian administrasi secara sempit yaitu segala aktivitas yang berkaitan mengenai catat mencatat, ketik mengetik, surat menyurat, pembukuan sederhana, atau kegiatan yang sifatnya mengenai ketatausahaan. Pengertian administrasi secara luas adalah suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai target atau tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu dengan memiliki daya guna dan nilai guna. Unsur-unsur administrasi. Ada 8 unsur yang harus ada dalam administrasi. Yang pertama, organisasi. Organisasi adalah suatu tempat di mana dilaksanakannya administrasi ini. Yang kedua, manajemen. Manajemen adalah alat yang utama dari pelaksanaan administrasi ini. Ada 3 manajemen, yaitu berupa tingkatan, yang diantaranya top management, middle management, dan low management. Yang ketiga yaitu unsur komunikasi. Administrasi juga mengatur pola komunikasi antar departemen dalam suatu organisasi tersebut. Yang keempat yaitu kepegawaian. Ini berhubungan tentang penggunaan tenaga kerja. Dalam administrasi ada proses kegiatan yang saling berhubungan, mulai dari penerimaan, penempatan, pendayagunaan, hingga pemberhentian kerja. Kelima yaitu keuangan. Keuangan ini berkaitan tentang pembiayaan kerjasama, mulai dari cara memperoleh hingga pertanggungjawaban, seperti administrasi penjualan, pembelian, kontrak atau sewa. Yang keenam yaitu perbekalan. Perbekalan mulai dari pengadaan barang, penyimpanan barang, hingga penyingkiran barang. Administrasi akan memilih barang mana yang akan digunakan untuk kerja dan yang tidak. Yang ketujuh yaitu tata usaha. Tata usaha kegiatannya diantaranya aktivitas pencatatan, aktivitas penyimpanan, pengiriman dokumen atau data. Tata usaha ini sangat penting bagi administrasi karena akan digunakan menjadi sumber informasi bagi organisasi dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan yaitu hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah suatu usaha menjalin hubungan yang baik antara masyarakat. Ciri-ciri administrasi. Dalam administrasi terdapat ciri-ciri yang dapat dikenali. Di antaranya adalah 1. Administrasi mempunyai tujuan yang jelas.
Yang kedua, di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 atau lebih. Yang ketiga, administrasi selalu berhubungan dengan kerjasama. Yang keempat, di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Yang kelima, kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi administrasi. Berikut ini ada beberapa fungsi administrasi yang ada di dalam organisasi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Planning adalah suatu kegiatan yang menimbulkan aktivitas administrasi yang diantaranya meliputi pencarian data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. Yang kedua yaitu penyusunan. Penyusunan adalah suatu kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antar anggota-anggota dalam organisasi tersebut sehingga tercapainya tujuan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu koordinasi. Koordinasi adalah suatu fungsi dari manajemen yang melakukan suatu kegiatan sehingga aktivitas tersebut berjalan dengan baik sehingga mencapai suatu tujuan dan tidak terjadi bentrok ataupun terbentur oleh kegiatan yang lainnya. Yang keempat yaitu laporan atau reporting. Laporan adalah aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat. Laporan tersebut bisa berupa tulisan atau lisan. Yang kelima, penyusunan anggaran atau budgeting. Budgeting adalah kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu penempatan atau staffing. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, perlengkapan di dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh yaitu pengarahan atau directing. Directing adalah bimbingan atau aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dilaksanakan dengan baik guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan administrasi. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi dari administrasi, kita akan mengetahui apa itu tujuan dari administrasi. Yang diantaranya adalah 1. Menyusun program usaha. Setiap organisasi membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam menyusun program kerja unggulannya. Informasi dan data ini dapat diperoleh dari aktivitas administrasi. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan organisasi. Sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data. Melalui informasi dan data tersebut, maka selanjutnya organisasi dapat melakukan aktivitas terhadap setiap kegiatan yang telah dilakukan. Yang ketiga, memantau aktivitas administrasi. Kegiatan administrasi ini meliputi banyak hal, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Yang keempat, memastikan keamanan kegiatan usaha. Setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan kepastian keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, setiap organisasi membutuhkan administrasi yang baik yang dapat dipantau setiap aktivitasnya, baik dalam luar maupun dari dalam usaha tersebut. Ruang lingkup administrasi diantaranya yaitu 1. Menghimpun atau kegiatan-kegiatan mencari atau mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserak-serakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan jika diperlukan. Yang kedua yaitu mencatat, yaitu kegiatan yang membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis atau keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudnya tulisan yang dapat dibaca dan dikirim atau disimpan. Yang ketiga yaitu mengelola. Mengelola adalah bermacam-macam kegiatan yang mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud untuk menyajikan dalam bentuk yang berguna. Yang keempat yaitu mengirim. Mengirim adalah kegiatan menyimpan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke tempat yang lain.
Yang kelima yaitu menyimpan. Menyimpan adalah kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu dengan aman sehingga dapat disimpan dengan baik. Selain itu, dalam penyimpanan ini terdapat sistem dan ketentuan tersendiri di setiap organisasinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis administrasi. Jenis-jenis administrasi berdasarkan cakupan kerjanya, administrasi dibagi menjadi beberapa macam jenis. Di antaranya yaitu pertama, administrasi negara, yaitu sistem yang mengatur banyak hal yang terkait dengan penyelenggaraan negara agar berjalan dengan baik. Yang kedua, administrasi niaga. Administrasi niaga atau bisnis adalah kegiatan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu memperoleh keuntungan. Yang ketiga, administrasi kependudukan, yaitu serangkaian aktivitas penataan, pengaturan, dan penertiban data dan dokumen kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi, hingga pemanfaatan data tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat, administrasi keuangan. Administrasi keuangan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan seperti pencatatan, pengeluaran, pemasukan, aliran, serta sumber dana sampai laporan keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang kelima, administrasi pendidikan adalah suatu aktivitas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan sebagainya. Contoh kegiatan administrasi. Berikut merupakan beberapa contoh dari kegiatan administrasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, contoh administrasi kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, serta surat kematian atau yang lainnya. Yang kedua, contoh administrasi pendidikan seperti membuat jadwal pelajaran, mengurus surat menyurat, dan mengatur aktivitas sekolah. Yang ketiga, contoh administrasi perkantoran seperti mengurus absensi pegawai, membuat surat masuk atau surat keluar barang, mencatat stok barang atau yang lainnya. Yang keempat, contoh administrasi keuangan seperti membuat catatan pembukuan keuangan, membuat faktur, membuat laporan keuangan, dan lain-lain. Yang kelima, contoh administrasi negara seperti aturan tata cara pembentukan badan dan komisi di pemerintahan, aturan tata cara pelayanan publik, serta presiden mengatur tentang shuffle kabinet, dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.